Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Mu Yun datang ke reruntuhan suci Xiaoyao ini. Pada saat itu, dia hanyalah orang pertama yang memasuki wilayah dominan dan kehilangan kekuatan suci dari keterampilan mencari kematian yang hebat. Dia bertarung dengan mantap selangkah demi selangkah. Sekarang, kembali lagi, semuanya benar-benar berbeda. Burung-burung itu hinggap di tembok kota. Saat ini, banyak sosok yang menunggu di tembok kota. Tuan Gembala, sesosok, mengenakan baju besi, maju ke depan saat ini. Kepala manajer klan Ye, Tuan Ye Feng. Ketika dia melihat Tuan Ye Feng, Mu Yun hanya merasa bahwa jarak antara kedua belah pihak seperti sebuah celah. Pada saat itu, 10 tingkat penyegelan surga bukanlah sosok yang abadi baginya. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai 10 besar wilayah Fengtian. Tuan Ye Feng. Mu Yun melengkungkan tangannya. Ye Feng tertawa dan berkata, bagaimana kabar gembalanya? Ayahku, dia baik-baik saja. Itu bagus. Ye Feng tertawa dan berkata, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang kuat dari keluarga Ye yang ada di sini, tetapi juga 2 orang kuat dari keluarga Huang dan 2 orang kuat dari keluarga Ye, keluarga Jun, keduanya 10 kali menyegel surga. Ada yang pernah dilihat oleh Mu Yun pada tahun-tahun itu, namun ada juga yang belum. Keduanya, tetua keluarga kelaparan, disebut kelaparan Tianquan dan kelaparan panjang umur. Keduanya adalah keluarga raja. Jika kamu hamil, kamu akan memiliki anggrek yang tenang. Keempat orang ini dan saya telah bersikeras di garis selatan ini selama bertahun-tahun. Semuanya 10 tingkat. 5 aliansi ofensif dan defensif kami telah bekerja sama berkali-kali. Ye Feng berkata sambil tersenyum, tuanmu juga harus tahu bahwa ketiga orang dewasa itu memberitahu kita bahwa tujuan utama kita adalah untuk bertahan. Garis utara dimulai melawan 3 kelompok etnis, dan kelompok etnis Tuoba di garis selatan tidak bergerak. Jika ya, kita tidak bisa membiarkan siapapun melintasi pegunungan Yeluo. Yah, faktanya, dalam perang tingkat ini, para master dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa dan langsung menyeberang ke sini. Tapi apakah orang Tuoba berani? Jika orang kuat di keluarga Tuoba melewati garis pertahanan mereka dan langsung menuju garis utara untuk membantu ketiga keluarga, mereka bisa langsung membunuh keluarga Tuoba dan menghancurkan keluarga Tuoba. Pertahanan, serangan, dan pemotongan seperti ini saling dibatasi. Ye Feng membawa Mu Yun dan menuju kota Yenan. Sebagian besar garnisun yang diatur di kota dipimpin oleh tingkat penguasaan wilayah. Ada juga seniman bela diri di wilayah perbatasan, dan jumlahnya tidak sedikit. Ye Feng mengajak Mu Yun untuk mengenal tim di semua level, banyak orang yang terpesona ketika mendengar nama Mu Yun. Dan Mu Yun lebih tahu. Rasa hormat dan kekaguman semacam ini mungkin sedikit berarti baginya, bagi Mu Yun sendiri, dan lebih bagi ayahnya. Paman ketiga benar. Kedatangan dan dukungannya terhadap orang-orang ini lebih spiritual dan inspiratif. Tampaknya popularitas ayahku di reruntuhan suci Xiaoyao sangat buruk. Sudah bertahun-tahun tidak muncul, tapi dia masih dihormati sebagai dewa. Xiao Yuner mengikuti Mu Yudan. Mu Yudan menarik lengan baju Xiao Yuner dan berbisik, Bu, mereka sangat menghormati ayah mereka. Xiao Yuner tersenyum dan berkata, itu bukan untuk menghormati ayahmu, itu untuk menghormati kakekmu. Kakekmu berada di reruntuhan suci Xiaoyao, tetapi balok atas bersifat umum, yang lebih kuat dari ketiga paman dan kakekmu. Tentu saja, percakapan antara ibu dan putrinya tidak bisa disembunyikan dari Mu Yun. Mu Yun kembali menatap Xiao Yuner dan terbatuk. Xiao Yuner memandang Mu Yun dengan provokatif. Begitulah adanya. Setelah sibuk, mereka tidak kembali ke kediaman yang diatur oleh Ye Feng sampai larut malam. Mu Yun memandang Xiao Yuner dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Yah, kata Xiao Yuner, 3 suku Ye, Jun dan Huang tidak dirugikan dalam menghadapi 4 suku Xiao, Chu, Nangong dan Tuoba. Dengan kembalinya 3 kaisar, hati kalian sangat terpacu. Hanya perpaduan surga kelima dan surga ke-8, yang membuat kalian kehilangan banyak orang. Mu Yun kemudian berkata, biarkan mereka membayar harganya kali ini. Jangan main-main. Xiao Yuner datang dan meraih telapak tangan Mu Yun dan berkata, aku tahu kamu telah meningkat pesat, tetapi selama bertahun-tahun, beberapa kelompok etnis telah bertempur dan banyak orang kejam muncul. Petik 2. Jangan khawatir, aku menang, aku tidak percaya padamu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tahun-tahun ini,
saya tidak berkultivasi dengan sia-sia. Xie Qing telah mencapai ranah kaisar setengah langkah. Saya tidak bisa lebih buruk darinya. Pertempuran ini bisa membuat saya memasuki ranah setengah langkah kaisar. Gelar dewa dan gelar kaisar tidak bisa diberikan, dan tidak ada yang bisa membunuhku. Dengan kata lain, jika gelar dewa dan gelar kaisar muncul, setidaknya nenekku masih ada. Selain itu, jika mereka berani muncul, ibuku diperkirakan akan datang. Ini masalah di reruntuhan suci Xiaoyao. Jika gelar dewa dan gelar kaisar itu masih belum dipahami, aku akan turun tangan kali ini dan membunuh mereka lain kali. Melihat sumpah Mu Yun, Xiao Yuner tidak bisa menahan tawa dan berkata, sepertinya kamu telah mencapai tingkat ke-10, dan kepercayaan diri kamu telah meningkat pesat. Aku selalu percaya diri. Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu semuanya. Mengetahui bahwa Mu Yun bermaksud sesuatu, Xiao Yuner memarahi dan tidak repot-repot memperhatikan. Baru saja berpisah selama bertahun-tahun, hanya makan beberapa hari, di manakah Mu Yun cukup? Dengan lambaian telapak tangannya, pola batas tahu memadat, dan mengelilingi ruangan. Mu Yun memulai pertempuran lagi. Masih datang. Tetapi setelah penindasan selama bertahun-tahun, satu otak dapat dilepaskan. Mu Yun kemudian berkata, dan saya bukan untuk diri saya sendiri. Sangat membantu bagi saya untuk membantu Anda berlatih. Sekarang saya telah mencapai kondisi 10 kali lipat. Datanglah beberapa kali lagi. Anda tidak bisa mengatakan saya bisa mencapai 9 kali lipat, keadaan lipat dari keadaan lipat 8. Kamu, petik 2, petik 2. Di dalam ruangan, suasana padat memenuhi udara. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Yun berpatroli di kota Yenan setiap hari, dan membagikan beberapa alat pembatas, pil pembatas, dan sebagainya yang telah dia kumpulkan selama ini, bertahun-tahun. Di kota Yenan, semua orang memiliki kebencian yang sama, namun mereka bersatu. 40 orang teratas yang menyegel surga, termasuk Tian Kuan yang mandul, umur panjang yang mandul, Jun Ruohui dan Jun Lanyou, juga membawa orang pergi. Mereka juga perlu mempertahankan lini depan di kiri dan kanan. Selama 3 hari berturut-turut, para pengintai melaporkan pergerakan suku Tuoba setiap hari tanpa ada kelainan. Sampai hari keempat, lokasi jalur utara. Klan Ye mengerahkan pasukan besar untuk menyerang klan Xiao, klan Chu, dan klan Nangong secara bersamaan. Kali ini, keluarga Ye melakukan yang terbaik untuk menyerang 3 keluarga besar. Ketika klan Ye berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi 3 klan besar, akhirnya terjadilah pergerakan di pihak klan Tuoba. Pada hari ini, Mu Yun mengajari Mu Yu dan berlatih di kediamannya. Di luar halaman, sesosok tubuh datang dengan cepat. Gembala muda, orang Tuoba, membunuh bagian selatan gunung dan menuju kota Yenan. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tampak kedinginan. Akhirnya, faktanya, dibandingkan dengan pertahanan, Mu Yun ingin mengambil inisiatif. Kekuatannya sekarang sama sekali tidak sebanding dengan masa lalu. Cuma yang lebih khawatir kalau kalian mengira dia bahagia, jadi ini tinggal menunggu saja. Dan sekarang, yang dia inginkan adalah keluarga Tuoba membunuhnya, beritahu semua orang untuk bersiap menghadapi musuh. Mu Yun meminumnya. Ya, saat ini, Mu Yun melangkah keluar. Mu Yudan meraih telapak tangan Mu Yun dan berkata, ayah, bolehkah aku pergi dan melihat? Postur awan pastoral ke depan, jari-jarinya dengan lembut membelai hujan dan pipi, dan tertawa, Anda tentu harus pergi, Yang Mulia Putri, tolong. Dengan itu, Mu Yun mengambil tangan negatif dan membuat isyarat mengundang dengan tangan lainnya, yang membuat Mu Yudan terkikik sepanjang waktu. Kamu nanceng. Di depan tembok kota di selatan kota, barisan Tao menjulang. Saat ini, Ye Feng dan Feng Tianjing kuat keluarga Ye lainnya semuanya terdaftar. Di luar tembok kota, puluhan mil di atas bumi, hanya orang-orang hebat dan kuda yang muncul di Ukraina. Ratusan ribu binatang raksasa dengan fisik yang kuat, burung pemangsa yang ganas, dan tuan yang kuat dari keluarga Tuoba serta pejuang perbatasan meraung. Perang ini berkali-kali lebih dahsyat dari 2000 tahun yang lalu. Setidaknya ada ribuan orang yang mendominasi perang. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling, tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu takut. Aku tidak bisa kehilangan Ye Nancheng kecuali, aku mati. Kerumunan di sisi mereka tercengang dan tersenyum penuh arti. Pada saat ini, mereka sepertinya melihat mantan dewa perang, Mu Qingyu. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Apakah Mu Yun orang yang biasa-biasa saja?
Nafas yang kuat muncul pada saat ini, dan momentum kuat yang luar biasa keluar. Pada saat ini, di depan keluarga Tuoba, sesosok tubuh yang mengenakan baju besi yang tenang dan memegang pistol panjang berwarna biru dan hitam berjalan keluar perlahan. Ye Feng, aku tahu kamu di sini. Keluar dan mati. Tiba-tiba terdengar tangisan. Saya hanya melihat sosok di depan ribuan pasukan dan kuda. Ia tampak sangat tinggi, kuat, dan luar biasa. Nafas teror sepertinya memadat dalam dirinya saat ini. Mata Ye Feng juga melihat saat ini, dan matanya menjadi semakin dingin secara bertahap. Ini Tuoba Ye, petinggi keluarga Tuoba. Ye Feng memandang Mu Yun dan berkata langsung. Kami semua terus berjuang. Selama bertahun-tahun, kami sangat akrab satu sama lain. Hanya ada 30 orang kuat di keluarga Tuoba, Tuoba kamu, Tuoba Hai, Tuoba Lei, dan lainnya. Meskipun ada sekitar 10 orang kuat, mereka tidak terlalu sulit. Tuoba Ye ini adalah salah satunya. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Aku akan menemuinya. Sepatah kata jatuh, dan sosok Mu Yun melintas. Sedikit, sebelum Ye Feng menyelesaikan kata-katanya, Mu Yun menghilang. Pada saat ini, Tuoba Ye berdiri dengan pistol di depan bumi dan berkata sambil mencibir, Ye Feng, keluarlah. Hari ini adalah hari ketika kota Yenan menghancurkan kota. Mengapa kamu takut sekarang? Kakek Tuoba Ye sedang menunggumu. Bagaimana kalau aku melawanmu? Begitu kata-kata Tuoba Ye jatuh, sebuah suara terdengar saat ini. Lalu, dengan datangnya suara tersebut, muncullah sosok Mu Yun. Saat telapak tangannya digenggam, ibu jarinya sedikit saat ini dan jatuh melintasi angkasa. Tuoba kamu hanya merasakan kekuatan yang kuat dan menindas, yang datang dalam sekejap pada saat ini. Dia tidak berani gegabah. Dia langsung mengambil senjata panjang dan membunuhnya dalam sekejap. Namun dalam sekejap, Hercules meraba, dan bekas jarinya langsung jatuh, meledakkan kehampaan. Boom! Langit dan bumi meledak saat ini, dan tubuh Tuoba Ye meledak saat ini. 10. Teratas. Terbunuh. Alam lipat 10 menjadi 10 kali lipat setelah jalan utama mencapai 9.500 meter, namun masih terdapat titik kuat dan lemah antara 9.500 meter hingga 10.000 meter. Namun 10 bobot teratas, seperti Tuoba Ye, pasti bisa dianggap sebagai 10 bobot teratas yang mendominasi Daowanmi. Bahkan jika Anda mendapat peluang besar, Anda mungkin mencapai ranah setengah melangkah ke dalam kekaisaran. Tapi sekarang, itu langsung dicubit dan diledakkan oleh Mu Yun. Saat itu, masyarakat Tuoba memiliki ribuan pasukan dan kuda, dan terdiam dalam sekejap. Pada saat ini, di hadapan ribuan pasukan keluarga Tuoba, sesosok tubuh keluar perlahan. Mu Yun. Suara santai dan panjang terdengar saat ini. Mu Yun mengangkat alisnya dan melihat ke depannya. Dia hanya melihat sesosok tubuh di sana dan melangkah keluar perlahan. Awalnya kalian telah datang ke reruntuhan suci Xiaoyao. Pantas saja, tak heran kalian berani mengambil orang Jun dan Huang dan langsung menyerang orang Chu, Xiao dan Nangong. Pada saat ini, Mu Yun melihat pria yang muncul. Tubuhnya kekar dan rambut panjangnya tergerai. Dia memiliki postur mengorbankan dirinya antara langit dan bumi. Tuo Bajiong. Pada saat ini, Mu Yun dengan jelas merasakan nafas kaisar setengah langkah dari Tuo Bajiong, pemimpin klan Tuoba. Setelah Master Tao mencapai 10.000 meter, ia mulai berkumpul di asal dan tujuan. Dalam proses ini, kekuatan Master Tao meningkat, kekuatan batas meningkat, dan tubuh fisik serta jiwa pejuang berada dalam tahap peningkatan, dan proses ini adalah proses setengah melangkah menuju kaisar. Melihat nafas Tuo Bajiong berbeda dari lebih dari 2000 tahun yang lalu, Mu Yun juga tersenyum. Aku memandangmu seperti abdi Tuhan, tapi sekarang aku melihatmu seperti itu. Tuo Bajiong, kekuatanmu, menurutku, jauh lebih buruk daripada Sun Yuanshan dan Li Keiyang. Setelah mendengar ini, mata Tuo Bajiong menjadi dingin. Ternyata klan kamu memintamu untuk menghentikan klan Tuoba kami di sini, tapi cahaya lilin kamu sangat menghargai kamu. Dalam perang sungguhan, puluhan ribu ahli seni bela diri akan pecah. Ditambah dengan kerja sama para dewa dan binatang, Anda dapat mendominasi 10 kali lipat, tetapi Anda tidak dapat mengubah hidup Anda melawan langit. Pada saat ini, Tuo Bajiong akhirnya mengerti mengapa dia mendapat kabar tentang 3 keluarga di utara dan keluarga Ye melancarkan serangan besar-besaran. Ternyata Mu Yun datang ke reruntuhan suci Xiaoyao. Saya tidak yakin dengan apa yang Anda katakan. Mu Yun berkata sambil tersenyum,
siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu menyegel langit dan bumi 10 kali, kamu tidak dapat membalikkan langit dan bumi? Kali ini, keluarga Ye memindahkan hampir 90% kekuatan mereka ke front utara, yang pasti akan bekerja keras dan mengalahkan keluarga Chu, Xiao, dan Namong sepenuhnya. Di selatan, terlihat kekuasaan yang dialihkan oleh ketiga keluarga tersebut hanya 1/10. Tidaklah cukup hanya berusaha sekuat tenaga melawan keluarga Tuoba. Oleh karena itu, rencana khusus dari tiga kaisar adalah untuk mempertahankan dan mengirim Mu Yun ke sini. Hanya saja keluarga Tuoba sudah pindah sekarang. Maka Mu Yun tidak berencana untuk bertahan. Situasi reruntuhan suci Xiaoyao harus distabilkan. Saat ini, Mu Yun tersenyum dan menjabat tangannya. Dalam sekejap, garis batas tak terbatas mengembun. Tuo Bajiong melihat pemandangan ini dan mencibir, "Saya lupa bahwa Anda adalah ahli susunan batas, tetapi pola batas Anda, sejauh yang saya tahu, hanya beberapa juta cara. Sangat mungkin untuk menghadapi lingkungan dominan, tapi..." Ucapan, Tuo Bajiong terhenti tiba-tiba. Pola batas Tao tidak ada habisnya. Saat ini, ia menyembur keluar dalam sekejap. Dalam sekejap, mencapai 12 juta Tao. Tapi, apa? Mu Yun memandang Tuo Bajiong, tersenyum dan berkata, "Jika kamu masih menganggapku sebagai generasi muda pada saat itu, aku khawatir mati sekali hari ini saja tidak cukup." Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, 12 juta garis batas, seperti awan hujan yang mengembun, menyebar dalam sekejap dan menyebar hingga ratusan mil di sekitarnya. Pada saat ini, pola batas Tao menyebar dan menyelimuti kedua sisi. Susunan langit kunci roh virtual. Sejumlah besar pola batas Tao sudah cukup untuk membunuh surga yang tersegel manapun. 10 Dewa Kosong. Larangan 10 hari. Suara Mu Yun bergema di langit. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi satu-satunya dewa antara langit dan bumi, yang mendominasi segalanya. Boom, boom. Antara langit dan bumi, suara gemuruh yang memekakkan telinga terjadi. Saat nafas teror terus terdengar, semua orang sadar bahwa bumi bergetar di bawah kaki mereka. Langit dan bumi ada di mana-mana, dan 10 sosok besar tiba-tiba mengembun. 10 tubuh itu, seperti pilar langit dan bumi, kini berdiri dengan gagah di sekelilingnya, seolah-olah mereka memiliki amarah yang tak ada habisnya. "Hari ini, aku akan menaikkan level klan Tuobamu." Mu Yun melambaikannya dengan satu tangan, dan 10 tubuh dewa terbunuh secara langsung pada saat ini. 10 mayat, dalam barisan, tampak seperti dewa sejati dan bergegas menuju ribuan pasukan dan kuda keluarga Tuoba. Mereka bertarung melawan musuh dan naik ke puncak satu demi satu. Di menara, Ye Feng tercengang melihat pemandangan ini. "Kapan mastermu menjadi Grand Master tertinggi dalam susunan batas? Puluhan ribu pola batas Tao dapat ditampilkan sesuka hati. Bahkan jika itu adalah kaisar setengah langkah, susunan sebesar itu akan terpengaruh." Xiao Yuner menggelengkan kepalanya. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, ketika dia bersama Mu Yun, dia baru tahu bahwa Mu Yun mencapai 10 kali lipat, dan Master Tao cenderung sempurna. Tapi saya tidak tahu seberapa kuat Mu Yun. Pria ini seperti serigala lapar bersamanya setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada orang lain. Kini dia juga cukup terkejut melihat pemandangan tersebut. Kali ini, Mu Yudan bertepuk tangan dan berkata, "Ayah sangat kuat." Mu Yudan memandang Xiao Yuner dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bu, ayah tidak selemah yang kamu katakan." Menurut berita dari penduduk sekitar, Mu Yudan selalu menganggap ayahnya adalah yang terlemah. Kakek dan nenek sangat kuat, Erniang dan Ban yang sangat kuat, Lu Xibo juga sangat kuat, keduanya sangat kuat, sepertinya ayahlah yang paling lemah. Tapi sekarang sepertinya semuanya palsu. "Ayah, ayolah!" Mu Yudan berteriak saat ini. Mu Yun tersenyum saat mendengar ini. Orang tua menunjukkan kekuatannya di depan anak-anaknya. Rasa sombong ini membuat Mu Yun sangat nyaman. Pada saat ini, wajah Tuo Bajiong dingin. Dia tidak tahu bahwa 10 tingkat langit dan bumi telah disegel, dan awan peternakan, kekuatan mendominasi Tao dan batas, serta kekuatan jiwa dan tubuh tidak lebih buruk dari kaisar setengah langkah manapun. Selama 100 tahun pada hari itu, Long Taixuan, Yu Wenfu, dan Jin Yuanbao semuanya mendapat promosi besar, tetapi dia dan Xie Qing tidak meningkatkan wilayah mereka, tetapi mereka mengetahui perut mereka dan berlatih seni bela diri mereka sendiri di sana. Merupakan yang paling kuat dan mendominasi. Dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, Mu Yun saat ini lebih dari sekedar level yang kuat.
Dapat dikatakan bahwa jika tidak setengah langkah, kelaparan Kaisar 11 tidak sebaik sekarang. Kamu ingin mati. Tuoba Jiong mendengus dingin. Klan Ye memimpin kekuatan utama klan Huang dan klan Jun untuk menyerang klan Xiao, klan Chu, dan klan Nangong. Serangan Tuoba mereka dari selatan membuat kalian menderita. Dari musuh, dan ini adalah yang terbaik. Muyun belaka ingin menghentikan klan Tuoba. Mustahil. Tapi Tuoba Jiong tidak bodoh. Dia sudah tahu bahwa Muyun berada di istana Kaisar Chang dan mampu menghadapi Kaisar setengah langkah sendirian dan membunuh Kaisar setengah langkah sendirian. Muyun, yang telah menghilang selama 100 tahun, harus naik ke level yang lebih tinggi. Tentu saja dia tidak akan gegabah. Zuyu, Dong Susin, Tuo Bajiong berkata, keluarlah. Saat Tuo Bajiong membuka mulutnya, hanya dua sosok yang muncul di sisinya. Surga kelima, gerbang Seng Xuan yang diciptakan oleh Kaisar Xuan dari surga kelima, dan Zuyu, salah satu dari 3 gerbang utama. Dong Suxin, pemimpin keluarga Dong, didirikan oleh Teng Fei, Kaisar surga ke-8. Keduanya setengah melangkah ke ranah Kaisar. Dalam beberapa tahun terakhir, selama pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao, keduanya juga muncul bersama Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei. Tentu saja, di balik keempat keluarga tersebut, masih ada bayang-bayang surga kelima dan surga ke-8. Pantas saja tidak ada seorang pun yang muncul di alam surga kelima dan ke-8 selama perjalanan menuju Istana Changdi. Orang-orang ini semua berada di reruntuhan suci Xiaoyao, diam-diam mendukung keempat keluarga. Sesuatu mencari kematian. Pada saat ini, pemimpin Sekte Zuyu langsung bersenandung, aku membiarkanmu keluar dari cangkangnya sekali. Pada saat ini hari ini, bukankah ini perpisahanmu? Dong Suxin segera berkata, dengarkan Kaisar Surga yang membicarakannya. Itu adalah pendewaan, tetapi kamu hanya bisa mempraktikkannya sekali. Kali ini, itu harus menjadi tubuh. Ini benar-benar sebuah ontologi. Muyun tersenyum dan berkata, kalian berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kata-kata Muyun jatuh dan berkata lagi, apa yang kamu katakan juga salah. Tidak dapat dikatakan bahwa kamu tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Lagi pula, ketika mereka muncul, aku hanyalah surga kecil yang mencair, dan mereka mungkin tidak memperhatikanku. Hanya saja keberuntungan membuat orang. Aku sekarang masuk 10 besar di surga, tapi kalian berdua masih Kaisar setengah langkah. Aku tahu kamu telah bekerja keras dan melangkah ke Kaisar setengah langkah. Saat kita bertemu hari ini, keempatnya kita adalah Kaisar setengah langkah. Mendengar ini, Dong Suxin dan Zuyu semuanya terlihat kedinginan. Ucapan Muyun jelas merupakan penghinaan besar. Kalian berdua, ketiga orang AS bertarung melawan dia sendirian. Saya khawatir sulit untuk menang. Sekarang, bergandengan tangan dengannya. Tuo Bajiong berkata saat ini. Dia sangat khawatir Zuyu dan Dong Suxin diprovokasi oleh Muyun dan ditembak langsung. Dengan cara itu, dia akan dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh Muyun satu persatu. Tindakan warga Tuoba terkait dengan kemenangan atau kekalahan seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi begitu. Ya, pada saat ini, 3 sosok mengelilingi Muyun di depan dan belakang tubuhnya dan membentuk sudut untuk mengelilingi Muyun. Pada saat ini, pedang Dewa Tiankue muncul di tangan Muyun. Aku hanya membutuhkan pedang ini untuk membunuhmu. Saat ini, hanya ada pedang tajam di mata Muyun. Daner, Muyun meninggikan suaranya dan berkata, ayahmu, tapi salah satu pendekar pedang terkuat di dunia Changlan, awas. Yah, 10 mil jauhnya, Muyudan mengangguk. Saat ini, Xiao Yuner melangkah keluar. Bagaimana dia bisa menyaksikan Muyun bertarung sendirian? Ye Feng melihat ke kiri dan ke kanan saat ini dan berkata, kamu akan membunuh dengan Nona Xiao. Ada barisan gembala untuk menekan orang-orang Tuoba. Kamu akan lebih mudah. Inilah waktunya untuk memberikan kontribusi. Ya, ingat, menjauhlah dari mereka. Berempat. Ya, sosok Dao Dao, tepat di atas tembok kota, menyelam. Ye Feng tidak membunuh saat ini. Ia tidak hanya tinggal di kota, tapi juga memandangi hujan dan hujan di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, Mu Yudan telah berada di keluarga Ye, tapi semua orang menjaganya. Kaisar Siwandan mengajaknya berkeliling untuk mengajarinya. Ketiga kaisar bertanya kepadanya setiap hari, dan beberapa tuan muda Ye sering mengunjunginya. Siapa yang tidak tahu bahwa Mu Yudan adalah cucu dari Mu Qingyu dan putri dari Tuan Mu Yun? Dia adalah biji matanya.
Hujanlah yang mencegahnya menyelinap. Ini lebih penting daripada dia berperang untuk membunuh musuh. Suara gemuruh terus terdengar saat ini. Nafas teror meledak dalam sekejap. Di kota Yenan, puluhan ribu orang yang mendominasi seni bela diri perbatasan dan mereka yang berada di seni bela diri perbatasan telah bertempur satu demi satu dan berdampak pada tentara Tuoba. Kedua belah pihak langsung berperang. Di sekeliling daratan, ratusan mil dan ribuan mil, diselimuti oleh susunan surga kunci roh virtual yang ditampilkan oleh Mu Yun. 10 dewa, seperti dewa, bertindak sebagai yang paling maju untuk menekan sebagian besar orang kuat Tianjing berkebangsaan Tuoba. Apakah tidak ada master susunan batas di klan Tuoba? Tentu saja. Tapi di manakah master susunan batas yang mengumpulkan ribuan pola batas? Arai besar ini cukup untuk menahan ribuan pasukan. Ini adalah kengerian dari pembagian susunan batas. Dibandingkan dengan divisi dan senjata, divisi susunan lebih kuat bukan hanya karena susunan tersebut dibutuhkan oleh kekuatan besar dan keluarga untuk melindungi fondasi mereka sendiri, tetapi juga karena divisi susunan itu sendiri memiliki daya ledak yang kuat. Dalam pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao, kekuatan tempur Ye Yuxi sendiri mungkin lebih kuat dari beberapa kaisar surgawi, tetapi dia dapat menjebak 3 kaisar surgawi dengan formasi untuk waktu yang singkat dan menggunakan kesempatan ini untuk mengejutkan dan membunuh kaisar harimau. Ini adalah kekuatan dan teror dari Master Arai. Pada saat ini, Tuo Bajiong, Dong Suxin, dan Zhu Yu, 3 kaisar setengah langkah, tidak mampu mengendalikan pertarungan. Mu Yun mengalihkan perhatiannya untuk mengontrol susunan, yang merupakan hal baik bagi mereka. Lebih mudah membunuh Mu Yun. Prioritas utama adalah membunuh Mu Yun secara langsung. Pada saat ini, Mu Yun berdiri dengan pedangnya, memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, "Di depan putriku, aku, sebagai seorang ayah, tidak boleh malu. Di mana nenek moyang navigasi Tuoba? Dia calon kaisar. Kalian bertiga tidak bisa menghentikanku. Bicaralah yang besar." Minuman dingin jatuh ke tangan Zhu Yu. Pisau panjang muncul dan menebas langsung ke arah Mu Yun. Dengan telapak tangannya mengayunkan pisau, bilahnya langsung mengembun dan berubah menjadi kekuatan pisau yang panjangnya ratusan kali, yang langsung membelah awanmu. Ketika kekuatan pisaunya dipotong, 5 menjadi 5, 10 menjadi 5, dan 100 menjadi 10. Dalam sekejap, itu luar biasa, dan mengembun menjadi jaring pisau. Melihat adegan ini, Mu Yun melangkah keluar dan melambaikan pedang Dewa Tian Kue di tangannya saat ini. 8 Formula Pedang Gurun. Buka Gurun. Pada saat pendakian, 1 pedang keluar dan pedang Ki mengaum. Setiap pedang Ki tampaknya mampu memotong dan menghancurkan 9 tubuh dan jiwa berat yang tersegel di langit. Ribuan pedang Ki digabungkan menjadi satu dan langsung mengenai seperti hujan pedang yang jatuh dari langit. Boom, boom. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi bergetar di sekitar mereka, bahkan ruang dan waktu pun terbalik. Kaisar setengah langkah, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Dewa yang melampaui tingkat penyegelan surga semuanya adalah sosok abadi dan efektivitas tempur tingkat atas di dunia Changlan. Satu gerakan ada dalam satu bentuk, dan kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya bisa dikatakan sangat kuat. Horizontal dan mengerikan. Nafas teror terus-menerus muncul saat ini. Kedua mayat itu muncul kembali. Mu Yun masih berdiri dengan bangga dengan pedang. Saat ini, Zhu Yu sedikit terkejut di wajahnya. Pedang Ki Mu Yun, dikombinasikan dengan 8 tubuh pedang palsu, memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa. Yang paling penting adalah 10 kali lipat kekuatan Mu Yun untuk mendominasi Tao dan batas tidak lebih lemah dari kaisar setengah langkahnya. Saat ini, Dong Suxin dan Tuo Bajiong juga berada di kiri dan kanan, menatap Mu Yun. Hati-hati, anak ini awalnya membunuh Sun Yuanshan, tapi 9 kali, tapi sekarang 10 kali. Tuo Bajiong berkata lagi, "Jangan gegabah saat menghadapi Mu Yun. Fakta berulang kali membuktikan kekuatan Mu Yun. Ceroboh, akan mati." Ketiga sosok itu langsung menunjukkan sudut dan langsung mengelilinginya. Bilah Zhu Yu terangkat kembali, dan ki pedangnya meraung. Jelas sekali, formula pedang yang dia gunakan bukanlah formula biasa. Pada saat ini, tangan Dong Suxin terlipat, dan di belakang tubuhnya, tubuh emas tinggi muncul. Tubuh emasnya masih berupa penampilan Dong Suxin, tetapi saat ini, dia sedang duduk di tanah dengan tangan terlipat. Ia tampak emas dan memiliki temperamen yang tak tertandingi. Pada saat ini, otot-otot tubuh Tuo Bajiong berderak, dan suaranya yang bergetar terdengar.
Pada saat ini, tubuh kekarnya langsung pecah, tingginya mencapai 10 kaki, seperti raksasa. Ini adalah keahlian rahasia keluarga Tuoba. Setiap anggota keluarga Tuoba adalah pejuang yang kuat. Tubuhnya sebanding dengan binatang dewa. Meski sekuat naga dan titan, masih banyak perbedaannya, namun ia jauh lebih kuat dari umat manusia. Tiga kaisar setengah langkah jelas mengeluarkan kekuatan kuat mereka sendiri. Zuyu melangkah keluar satu langkah, dan napasnya tersengal-sengal. Bilahnya tiba-tiba menutupi langit dan bumi, berubah menjadi jaring pisau lagi, dan jatuh ke arah awan. Pada saat ini, Mu Yun memegang tangannya dan langsung memotong pedang Dewa Tianque. Gurun meteorik. Ketika pedang itu keluar, bumi berguling, dan semua batu besar digerakkan oleh pedang Qi dan berubah menjadi pedang besar. Mereka naik ke langit dan menghantam pedangnya. Pada saat ini, Dong Suksin juga bergerak, dan tubuh emasnya, 100 kaki di belakangnya, tiba-tiba bertepuk tangan dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Bang! Cetakan telapak tangan jatuh, tapi Mu Yun menahannya dengan telapak tangannya dan membunuh pedang panjang itu lagi. Pedang untuk membunuh Tuhan. Jurus ke-6 dari 8 formula pedang gurun. Pedang itu seperti Tuhan, membunuh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membunuh Tuhan. Ketika pedang itu ditebas, sepertinya semua aura pedang itu milik pedang ilahi Tianque, lalu meledak dari pedang ilahi Tianque dan meluncur keluar dari telapak tangan besar itu. Namun kali ini, Tuoba Jiong juga pindah. Tubuhnya dekat dengan Mu Yun. Dia melakukan ribuan pukulan secara berurutan. Setiap pukulan tidak tertandingi. Melihat adegan ini, Mu Yun adalah pedang lain yang terpotong saat ini. Pedang matahari bulan dipotong. Pedang ilahi Tianque memadatkan roh pedang, dan konsep artistik tubuh pedang berkumpul di dalamnya. Saat ini, roh pedang berkumpul di depan Mu Yun. Ada matahari terbit yang terik di sebelah kiri dan bulan purnama di sebelah kanan. Pada hari itu, dari kiri ke kanan, pedang Qi yang mengerikan berkumpul di tubuh pedang dan meledak dalam sekejap. Memotong. Dalam sekejap, pedang Qi setinggi 1000 kaki langsung terpotong. 3 pedang. Ambillah dengan santai dan tidak menekan. Menghadapi 3 kaisar setengah langkah. Pada saat ini, wajah kecil Mu Yudan yang bersemangat memerah di dinding. Ayah, aku ingin belajar anggar darimu. Teriak Mu Yudan. Ketiga pedang ini, masing-masing hampir mengguncang bumi. Dunia tahu bahwa ilmu pedang Mu Qingyu, Lu Qingfeng dan Huang 11 sangat bagus. Tapi hari ini Mu Yudan sepertinya ilmu pedang ayahnya tidak terkalahkan. Mu Yun berdiri di depan mereka bertiga. Mendengar ini, dia gemetar dan tertawa dan berkata, "Baik, putri yang baik." Pada saat ini, 3 kaisar setengah langkah sangat marah. 3 pedang Mu Yun memblokir ketiga orang itu. Mereka berjalan dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Ini merupakan penghinaan besar bagi mereka bertiga. Membunuh. Saat ini, wajah Zuyu terasa dingin dan pisau panjangnya langsung menyatu dengan esensi darahnya. Dia memotong lagi dan langsung memotong kekosongan, membuat langit dan bumi dalam susunan bergetar saat ini, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, Mu Yun tertawa dan berkata, "Daner, lihat, betapa kuatnya seorang pendekar pedang." Mu Yun melangkah keluar, dan cahaya muncul di pedang ilahi Tianque. Nafas berdebar memenuhi udara 4670. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. 8 daerah terlantar menelan pedang surga. 8 formula pedang gurun, yang terakhir. Dan yang paling kuat, sebuah pedang keluar dan naik langsung ke langit. Pedang Qi yang mengerikan sepertinya membuat lubang di langit dan bumi. Pada saat ini, ketika pedang Qi lepas landas, langit benar-benar terkoyak oleh pedang Qi. Nafas teror jatuh dari langit. Ini adalah kekuatan ruang yang gelisah, yang secara langsung mempengaruhi pedang Qi. Namun, pedang Mu Yun menstabilkan ruang dan waktu serta pedang Qi. Pada saat ini, pedang Qi menelan kekuatan kosong langit dan bumi, dan mengembun menjadi satu, membuat tubuh pedang itu ribuan kaki. Pedang ini, potong kamu hantu tua. Mu Yun berkata sambil memegang pedang ilahi Tianque, seperti generasi dewa pedang, dia langsung mengayunkan pedangnya dan memotongnya saat ini. Pedang itu langsung ditekan, dan momentum mengerikan itu membuat Dong Suksin dan Tuoba Jiong, yang ingin mendekati penghalang, mundur satu demi satu. Pedang ini ditebaskan ke Zuyu. Wajah Zuyu tiba-tiba berubah, dan pisau di tangannya sedikit bergetar, namun dia segera duduk, mengangkat pisaunya dan memotongnya. Dalam sekejap,
Butiran darah keluar dari tubuhnya dan menyembur ke pisau panjang itu. Pedang berdarah. Potong ribuan nyawa. Semburan minuman terdengar saat ini, dan tubuh Zuyu bergegas keluar saat ini. Menghadapi pedang Mu Yun, mundur lebih mungkin mati daripada maju. Kong! Dalam sekejap, pisau dan pedang itu saling bertabrakan. Saat berikutnya, bayangan pedang melewati bilahnya dan langsung memotong tubuh Zuyu. Dengan embusan, ledakan terdengar. Tubuh Zuyu saat ini berubah menjadi dua bagian, dengan darah tersebar di seluruh dunia. Mu Yun berdiri di udara dan berdiri diam. 8 tanah terlantar menelan pedang surgawi, dan 1 pedang terpotong menjadi 2. Pada saat ini, antara langit dan bumi, ruang dan waktu bergetar dan mengaum. Di wilayah rahasia Istana Kaisar Chang, seorang Kaisar Ban Buhua meninggal, dan belum pernah terjadi wabah kekerasan seperti itu, tetapi sekarang, Kaisar Ban Buhua telah meninggal, dan langit dan bumi bergetar bersama. Di atas tembok kota, Mu Yudan melihat pemandangan ini, mulut kecilnya melotot karena terkejut dan tertegun. Pedang ayah sangat kuat, namun saat ini, Mu Yun tidak kembali, melainkan sosoknya muncul lagi, dekat dengan Dong Suxin dan Tuo Bajiong. Bertarung lagi. Tetapi pada saat ini, Dong Suxin dan Tuo Bajiong menyadari suasana yang sangat berbahaya dan bergegas ke wajah mereka. Pedang di tangan Mu Yun sangat tajam. Kekuatan satu pedang benar-benar melebihi 10 serangan batas Feng Tianjing, yang sama dengan serangan kaisar setengah langkah. Mu Yun saat ini hampir tidak ada bedanya dengan kelaparan sebelumnya 11. Di dunia Changlan, hanya ada satu kelaparan, tapi sekarang ada Mu Yun lagi. Wang Jun, cepat. Pada saat ini, Dong Suxin dan Tuo Bajiong ditebas oleh pedang demi pedang Mu Yun. Mereka tidak bisa mengangkat kepala. Dong Suxin segera berteriak. Sua! Saat kata-kata Dong Suxin jatuh, kekosongannya terkoyak saat ini. Tiba-tiba, sosok muncul tepat di dinding Ye Nancheng. Nafas keras di dalam sosok itu jelas menunjukkan kekuatan alamnya sebagai kaisar setengah langkah. Nafas teror pecah saat ini, hanya untuk melihat sosok yang langsung menonjol dari telapak tangannya dan menuju ke arah Mu Yudan di tembok kota. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak kedinginan. Dan kaisar setengah langkah. Mu Yun memiliki tatapan mematikan di matanya. Tapi Tuo Bajiong dan Dong Suxin menghentikan Mu Yun mundur ketika mereka melihat sosok itu. Di tembok kota, Ye Feng menghela nafas saat ini, menggoyangkan telapak tangannya dan segera meninjunya. Dia langsung memukulnya dan menyapa orang-orang. Fei Huang Shenzong, Wang Jun. Bang! Sebuah tamparan dan pukulan bertabrakan, dan segera terjadi gelombang yang mengguncang bumi. Ye Feng menjadi pucat pasi. Dia hanya merasakan lengannya retak, tubuhnya mundur ratusan kaki, dan terhempas ke tembok kota yang jauh. Pada saat ini, Wang Jun memandang Mu Yudan dengan dingin dan bersenandung, jika aku menangkapmu, apakah Mu Yun berani bergerak? Mu Yudan memandang pria di depannya dengan sedikit panik. Saat dia melangkah mundur, dia memegang pedang panjang dan menatap pria di depannya. Dengan kekuatanmu, aku bisa meledakkanmu sampai mati. Kata-kata Wang Jun jatuh, dan ketika dia tertawa, dia meraih telapak tangannya dan langsung meraihnya ke arah Mu Yudan. Kong! Tapi saat ini, ki langit dan bumi yang sangat besar pecah di tubuh Mu Yudan, langsung menakuti tubuh Wang Jun. Di kepala Mu Yudan, menara biru tua perlahan mengembun. Menara Changdi. Wajah Wang Jun sangat jelek saat ini. Senjata Kaisar Menara Changdi. Mu Yun sebenarnya mengintegrasikan menara ini ke dalam Mu Yudan. Instrumen kekaisaran ini dilindungi oleh pikiran Mu Yun untuk melindungi Mu Yudan. Dia tidak bisa mematahkan setengah langkahnya ke ranah kaisar. Ah! Saat ini, tangisan sedih di kejauhan tiba-tiba terdengar. Dong Suxin dan Tuo Bajiong mengabaikan segalanya untuk menghentikan Mu Yun, tapi Mu Yun langsung mematahkannya dengan kekerasan. Mu Yun menebas Dong Suxin dengan pedang dan langsung memotong lengan Dong Suxin. Wajah Dong Suxin pucat karena darah. Tapi saat itu, sosok Mu Yun melintas dan muncul di sisi Dong Suxin. Kaisar setengah langkah tidak bisa menghentikanku. Pedang ilahi Tian Kue, dengan kepulan, menembus tubuh Dong Suxin. Dengan pengadukan pedang panjang, wajah Dong Suxin menjadi semakin jelek. Saat ini, Wang Jun di kejauhan dan Tuo Bajiong tidak jauh dari sana semuanya terlihat sangat jelek. Zhu Yu terbunuh. Dong Suxin terbunuh. Sebelum dan sesudah ini, hanya belasan kali saja. Pecahnya Mu Yun benar-benar membuat mereka merasa luar biasa. Bagaimana orang ini bisa sampai di sini? Pada saat ini,
Mu Yun melihat ke dinding dan mencibir, "Penatua Wang Jun, jangan katakan bahwa setengah langkahmu dalam mengubah alam kekaisaran adalah alam kuasi kekaisaran. Jika kamu ingin menghancurkan menara Kaisar Chang, kamu harus menghancurkannya, menyia-nyiakan kekuatan 9 sapi dan 2 harimau. Kamu akan menemukan cara untuk membunuhku dan menangkap putriku. Putri Muyunku, bisakah kamu bergerak?" Mendengar ini, Wang Jun dan Tuo Bajiong sama-sama terengah-engah dan tidak berani bernapas. Mereka memandang Mu Yun dengan hati-hati satu demi satu, siap untuk waspada terhadap kemungkinan serangan mematikan Mu Yun. Orang ini terlalu menakutkan. Itu jauh melampaui mereka berdua. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Pemuda itu sekarang berdiri di puncak dunia. Sungguh menyedihkan. Sebuah suara yang menunjukkan perubahan-perubahan kehidupan terdengar saat ini. Saya hanya melihat sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Tuoba gantung. Nenek moyang berkebangsaan Tuoba. Wang Juncai sangat lega melihat leluhur tua itu muncul dan Tuoba Jiong. Navigasi Tuoba, wilayah kuasi kekaisaran. Tidak peduli seberapa kuat Mu Yun, itu juga 10 besar surga. Tidak apa-apa untuk melampaui level untuk berurusan dengan kaisar setengah langkah, tetapi bagaimana jika melampaui level untuk menghadapi kaisar semu? Mustahil. Tuoba Hang menatap Mu Yun saat ini, dan matanya penuh dengan dugaan. Ia masih ingat bahwa pada saat itu, di reruntuhan suci Xiaoyao, banyak dewa dan kaisar datang, dan banyak kaisar kuasi bertempur dengan kaisar Ban Buhua. Saat itu, Mu Yun hanyalah wilayah dominan kecil. Tapi sekarang berbeda. Sangat berbeda untuk menyegel 10 kali lipat Mu Yun di Tianjing. Pedang Ki murni dan Ki pembunuh tidak sebanding dengan Mu Yun di masa lalu. Menghadapi Mu Yun seperti itu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia percaya diri sepenuhnya.